kami hadir di tengah Anda. TV channel rakyatmerekanews.com. Sajikan berita bukan hoax. Petani Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak siap mendukung program ketahanan pangan nasional. Masyarakat petani Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak siap mendukung program ketahanan pangan nasional sesuai yang diinstruksikan Presiden Jokowi yang dipercayakan kepada Menhan Prabowo Subianto. Tidaklah heran jika petani di kawasan itu akan turut ambil bagian berpartisipasi terhadap cadangan pangan nasional yang kemudian mereka sepakat bergabung dengan Koperasi Petani Tunas Harapan Nusantara. Upaya mengantisipasi pandemi COVID-19 yang dikhawatirkan terus berkepanjangan, berpartisipasi terhadap cadangan pangan nasional. Sebagian petani di wilayah Kecamatan Muncang memanen padi. Selain dari itu, dengan adanya pandemi COVID-19, warga petani di sini sangat khawatir dengan dampak pandemi yang berkepanjangan. Sebagian warga sudah terasa banyak yang terbebani dengan mahalnya pupuk dan sulitnya pupuk dan bibit. Kebetulan saya korwilnya. Kang, bisa disebutkan nama Kang? Nama saya Ade Patoni. Tugas di Kecamatan Muncang dari tahun 2005 ya. Sebagai apa Kang? Sementara sebagai korwil. Korwil di bidang pertanian. Oke, Kang, ini apa sih kegiatan yang sudah dilakukan oleh Akang sendiri di wilayah Muncang dan sekitarnya untuk pertanian Kang? Sementara kita masih mengikuti program-program apa yang diinstruksikan dari kementerian, dari provinsi, dari kabupaten. Kita sementara ini untuk sekarang karena memasuki musim tanam, kita juga melakukan percepatan tanam ya. Percepatan tanam di Kecamatan Muncang untuk luas baku sawahnya itu sekitar 1.827 hektar. Insya Allah November-Desember ini selesai. Dan alhamdulillah ada support dari pemerintah juga. Kemarin ada bantuan benih padi berupa varietas Inpari 42. Itu untuk luasan 750 hektar ya kalau nggak salah. Itu untuk 12 desa. Ada Desa Muncang, Desa Pasir Nangka, Desa Pasir Eri, Desa Giri Jagabaya, Desa Tanjung Wangi, Desa Lewicoo, Jagaraksa, Cikarang, Cindangwangi, Mekarwangi, Sukanegara, Ciminyak. Itu desa-desa yang ada di Kecamatan Muncang. Kang, ada kendala nggak Kang dalam pelaksanaan pelatihan atau di bawah di tingkat petani Kang? Untuk saat ini kita sedang menggenjot angka tanam ya. Untuk mencapai target 1.827 hektar, alhamdulillah di lapangan sedang berjalan. Dan bulan November sekitar 371 hektar insya Allah tertanam. Karena pada saat ini mulai ada perendaman benih dan penyemaian benih. Kita hitung 18 atau 20 hari ke depan itu kan sekitar di bulan Desember ada tanam. Dan yang tanam bulan November ini itu yang persemaian di awal bulan untuk daerah-daerah sawah yang ada hujan. Untuk yang irigasinya itu sekitar ke akhir November ke Desember. Insya Allah 1.827 hektar selesai di musim ini. Hanya saja kendala di sini mengenai ketersediaan pupuk, penyaluran pupuk. Kalau untuk pupuk sebenarnya ada, tidak langka, hanya saja di sistem penyalurannya. Jadi petani harus menggunakan kartu tani, sementara kartu tani belum terdistribusikan semua, 50% pun belum dari 7.000-an petani, itu baru di bawah 1.000 lah kartu tani yang terdistribusikan. Yang ada pun sekarang pada pasif. Jadi itulah salah satu kendalanya. Harapannya apa Kang untuk pemerintah maupun di instansi yang bergerak di bidang pertanian? Pada dasarnya petani itu butuh pupuk, itu kan kebutuhan dasar ya. Untuk menunjang produksi salah satunya kan yang harus tersedia itu kan pupuk. Bagaimana produksi mau meningkat sementara kebutuhan dasarnya saja tidak tercukupi.
Jadi saya sarankan ke petani juga, carilah alternatif lain semacam pupuk kandang. Jadi kita akan tersedia pupuk organik. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya kalau petani mau menerapkan. Tapi di sisi lain juga kita terus bersosialisasi ya mengenai penggunaan pupuk organik tadi. Itu aja. Bang, untuk pengairan nggak ada masalah kan? Untuk pengairan 2000 kita masih punya luas areal 1827 itu yang 114-nya itu tak ada hujan. Tapi untuk tahun ini karena musim hujan tiap bulan juga masih stabil ya, sementara tidak ada kendala. Hanya saja irigasi banyak yang sudah rusak gitu kan. Tapi untuk sementara masih cukup lah ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun cukup panen. Kita untuk ketiga kalinya ini Pak tanam tahun ini. 3 kali tanam. Ya, pertama kita tanam di bulan Januari Februari. Panen di April Mei kemarin. Tanam lagi kita di bulan Juni Juli. Panen kemarin September Oktober. Sekarang tanam lagi November Desember. Berarti kita udah capai lah target kita itu. Jadi pada dasarnya kita itu hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal itu sudah cukup, sudah surplus sebenarnya. Nah, itu pendistribusian dari hasil itu sudah ada yang bekerja sama kan untuk petani sudah menghasilkan itu didistribusikan kemana? Apa memang sudah pemerintah yang menampung apa seperti apa? Kita terbuka dengan itu ya. Dulu kita pernah kerjasama dengan Bulog, tapi banyak kendala juga, banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh Bulog, dan kita mentok juga. Nah, untuk sekarang kalau untuk pendistribusian saya kira tidak terlalu sulit lah. Tidak ada kendala ya? Tidak ada kendala karena di sini juga ada beberapa pengusaha ya yang bisa menampung hasil panen petani. Hanya saja kendalanya di harga. Tidak sesuai dengan biaya produksi gitu kan. Harga sekarang aja gabah kering giling cuma berapa? 4.300-an. Sekitar 4.300 per kilo.